Shalom jua-jua perpulungan GBKP sekelasis Jakarta Banten si kelengi Tuhan si katakan bucur man Tuhan ibas pengarang-arangna nandangi kedulung henta trina bagepe nandangi perjalanan gereja anta. 6 tahun berdekahna perjalanan GBKP Rumbun Tiga Raksa naki pelayananna selaku Rumbun si ke-10 telukan ibas kelasis Jakarta Banten ini. Jana keberadaan gereja anta menyelenggarakan kebaktian selama i ruko languraki semangat reseliahun ukur rumbun ras perlungan kurang terus bertumbuh. Jana ulih pertumbuhan ras perkembangan jemaat nggo teridah maka kapasitas bangunan gereja anta si selama indah jadingan kebaktian lanai memadai guna menampung kehadiran jemaat sireh kubas kebaktian. Berikut pelit na pemindon Pemda setempat gelah gereja anta irelokasi kubas ingan si depan arkiteken keberadaan gereja anta selama indah ibas kawasan niaga labo diperuntukkan guna rumah ibadah. Enda piga-piga hal si jadi latar belakang maka silakukan pembentukan panitia penggalangan dana secara klasis guna pembangunan GBKP Rumbun Tiga Raksa. Jana hendang go si putuskan ibas persidangan majelis klasista. Puji Tuhan, panitia go mulai dahin jana kami BPMK Jakarta Banten mereka pengajak man banta kerina perpulungan. Mari si dukung panitia subuk dukungan doa bagi pedana Rikut P menyebarkan informasi karena penggalangan dana eda. Gelah krina kita muat bagin ras berpartisipasi ergiah-giah ukurka nampati pembangunan gereja anta eda. Bagi mari si dukung aksi panitia dalam bentuk proposal pengakun janji iman Rikut P arah crowdfunding kitabisa.com. Alu semangat terus moto panitia pergereta persada gegeta guna Tiga Raksa. Mari si buat baginta terpuji Tuhan arah persembahan ta sukses ras semangat man bandu panitia Tuhan masuk-masuk. Shalom, seluruh pelayan jemaat GBKP Cengkareng mengucapkan selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah pada hari ini. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini dinamai dengan Minggu Eksaudi, di mana kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Roh Kudus. Marilah tetap berserah dan berpengharapan kepada Dia dengan mengangkat satu pujian, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan
Ketika roh Tuhan tercurah dan mengalir memenuhi hati kita, roh itu memberikan ketenangan, kekuatan, juga menjadi penolong dan penghibur dalam segala situasi hidup yang kita hadapi. Mari buka hati untuk Roh Kudus masuk ke dalam hidup kita dengan mengangkat satu pujian, Roh-Mu yang hidup, penuhiku mengalir di dalamku. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Yesus Kristus, salam kemenangan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah melalui live streaming GBKP Cengkareng. Puji syukur bagi Tuhan atas rahmat-Nya sampai hari ini tetap menyertai kita. Marilah kita memperhatikan beberapa ini. Majelis Runggun mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat atas persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur, persembahan janji iman dan persembahan lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Pelaksanaan kegiatan ibadah PA dan PJJ untuk tanggal 7 sampai 21 Mei 2021 ditiadakan untuk persiapan rangkaian 3 hari berdoa di rumah masing-masing jemaat. Khusus PA Gabungan Moria pada tanggal 19 Mei 2021 jam 16 tetap dilaksanakan 24-28 Mei 2021 ditiadakan karena memasuki pekan doa. Kebaktian ibadah
PA dan PJJ kembali dilaksanakan awal bulan Juli 2021. Pelaksanaan 10 hari berdoa dimulai dari tanggal 20 sampai 29 Mei 2021 dengan ketentuan sebagai berikut. 3 hari berdoa dilaksanakan di rumah masing-masing dan selanjutnya selama 1 minggu berdoa dilaksanakan secara runggun. Berita diakonia, berita duka cita. Telah dipanggil Tuhan orang tua Nande dari saudara kita, Giat Samaras Buru Ginting, Biring Gabriel sektor Filipi, Igala, Lubuk Pakam. Keluarga hari ini berangkat ke Lubuk Pakam. Kita doakan agar semua keluarga yang berduka diberi kekuatan penghiburan oleh Tuhan. Majelis Runggun mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat, penekan warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, minggu ini dinamai juga Minggu Eksaudi. Kita diajak untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan Roh Kudus. Tuhan Yesus berjanji ketika Dia akan meninggalkan muridnya dan akan kehadiran Roh Kudus sebagai penghibur umat. Kita bersyukur karena semua karya Allah adalah untuk menyatakan kasih-Nya kepada kita. Mari tetap berserah dan berpengharapan kepada Tuhan. Kami mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama memasuki kebaktian ini dengan penuh hormat. Sambil kita bernyanyi di Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 dan 2. Kebaktian ini kita mulai di dalam nama Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Pengasih, dan di dalam nama Roh Kudus penghibur umat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia berjanji untuk datang kembali. Amin.
Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Demikian invokasio kita sambut bernyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 38 bait 1 dan yang kedua. Kami persilakan untuk duduk kembali. Pengakuan dosa dan pengampunan. Marilah kita mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Allah. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara terkasih, betapa besar kasih Allah Bapa kepada kita semua. Dia tidak memperhitungkan segala dosa dan pelanggaran kita. Marilah kita sambut pengampunan dari Tuhan kita, seperti tertulis di dalam Mazmur pasal 103 ayat 1 dan sampai ke 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita sambut bernyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 29. Kita nyanyikan bait 1, kedua dan yang ketiga. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosa
di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat kini hatiku di muka Tuhan Yesus. Jemaat, kami undang untuk berdiri. Tekad umat yang telah ditebus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai umat yang telah menerima kasih pengampunannya, marilah kita sekalian bertekad untuk setia sampai akhir mengikuti Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita naikkan pujian bernyanyi di dalam Kidung Jemaat nomor 341, kita nyanyikan bait 1 dan yang kedua. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memakan, berbuahlah tuaian pun besar. Teladan sudah kau beri demi deritamu, dan melalui salibmu kau terima kuasamu. Bagian kami tak lebih seperti segenggam benih melintas kubur yang gelap, agar kelak kan menetap bersamamu di Firdaus gemerlap. Jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita di dalam pembacaan firman Tuhan yang pertama, yang diambil dari Yohanes 17 ayat yang ke-6 sampai ayat ke-19. Demikian firman Tuhan.
Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Dan segala milikku adalah milik-Mu dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka di dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman, mari kita berdoa. Kita berdoa. Engkau Allah yang mengasihi kami, bahkan sungguh baik bagi kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan, yang terus memelihara dan menyertai perjalanan kehidupan kami. Dan kiranya melalui ibadah pada pagi hari ini, setiap kami mengalami lawatan Tuhan, sekalipun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, sekalipun ibadah kami berlangsung secara virtual, tapi kiranya kami sungguh menikmati Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan hati pikiran kami menyambut kebenaran firman-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami.
agar sungguh kami dikuatkan untuk meneruskan perjalanan hidup kami, menantikan Roh Kudus dalam masa-masa penantian dan dalam masa-masa memasuki minggu Eksaudi ini. Kami sungguh melihat bahwa Tuhan setia mendengarkan kami. Bersabda melalui hamba-Mu yang terbatas ini, sehingga mampu menyuarakan kebenaran firman-Mu yang tak terbatas itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, nats firman Tuhan yang boleh kita renungkan bersama di Minggu Eksaudi ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Izinkan saya membacakan bagi kita sekalian Mazmur 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan telah dibacakan bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat GBKP Runggun Cengkareng dan jemaat GBKP dimanapun berada yang mengikuti ibadah live streaming pagi hari ini. Shalom mejuah-juah manbanta kerina. Hari ini kita mengangkat tema kebahagiaan orang benar. Dan saya pikir Bapak, Ibu, saudara-saudara, semua orang pasti merindukan kebahagiaan. Ya. Tujuan kita hidup, setiap orang pasti harapannya dia menemukan kebahagiaan hidup. Tapi ada banyak orang yang beranggapan bahwa kebahagiaan dalam hidupnya itu bersumber pada kekayaan. Malam kelatena adi melimpah ertana. Ada banyak orang juga yang menganggap bahwa sumber kebahagiaan itu adalah pada pangkat dan jabatan. Ada orang juga yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu ketika dia memiliki tabungan yang melimpah. Tapi apakah yang sesungguhnya disebut dengan kebahagiaan orang benar? Hari ini kita belajar dari kitab Mazmur pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Bahwa ternyata kebahagiaan menurut konsep dunia ini